Oke, teman-teman, sudah cukup lama saya tidak membuat video review produk karena barangnya memang tidak ada ya. Dan alhamdulillah sekarang ada satu barang nih, barang baru yang sudah ada di depan kamera. Kira-kira ini barang apa? Mungkin sudah tahu karena ada di judulnya. Langsung saja kita buka. Ini barang yang mungkin sekarang lagi sedang naik-naiknya ya. Banyak yang menggunakan, dan ini cukup membuat saya penasaran bagaimana si barang ini bisa laris di tokonya. Ini yang toko asli atau toko officialnya terlaku hampir 3000 unit. Dan ini dia, ini adalah matras gunung, matras lipat Home Speeds. Mereknya dari Speeds. Kenapa mereknya dari Speeds? Mungkin teman-teman sudah tahu ya, bahwa prinsip kita adalah membeli barang semurah-murahnya dengan fungsi yang sama. Jadi biasanya Speeds kemudian Top Sport itu adalah langganan untuk kawan-kawan yang memang budgetnya terbatas. Sebenarnya kalau tidak budget terbatas juga lebih berpikir gitu, untuk apa mahal kalau fungsinya sama ya, walaupun memang ada harga biasanya ada rupa ya. Nah, ini dia tampilan awalnya ya. Kita dapat si tasnya atau apa ini namanya, kantongnya begitu. Ini mirip-mirip bahannya, mirip tote bag yang suka dibeli seminar ya, atau untuk makanan-makanan kecil. Sama sekali bahannya. Jadi kita dapat sarungnya, kemudian di dalamnya itu tentu ada si matrasnya. Nah, ini dia matras foam, matras lipat Home Speeds di judulnya itu ya. Di matras foam ini saya membeli warna abu orange. Sebenarnya saya inginnya abu hitam ya, cuman itu di toko manapun sudah sold out, jadi sudah tidak ada. Nggak tahu nanti di restocknya kapan. Jadi pilihannya tinggal ada yang hitam orange, kemudian abu kuning, dan satu lagi kuning biru. Dan ini yang cukup cocok gitu kalau misalkan kita membawanya ya, warnanya nggak terlalu apa ya, mencolok gitu, walaupun ya ada orange-oranye sih. Oke, langsung saja kita lihat untuk si spesifikasi dari matras Home Speed ini. Dia memiliki ukuran 60 cm. Kita coba buktikan, karena biasanya kalau di deskripsi toko memang agak menggocek ya. Ini lebarnya katanya 60 cm. Nah, ini kita ukur 30 dan ya 30 betul. Jadi untuk ukuran lebarnya itu 60 cm. Jadi lumayan panjang sih. Cukup ya. Untuk badan saya saja yang besar kayaknya ini muat ya. Kemudian untuk panjangnya itu 195 cm. Jadi kalau ini dibentangkan itu panjangnya 195 cm, hampir 2 meter. Jadi untuk ketinggian orang Indonesia sepertinya aman ya. Dan untuk tenda-tenda yang digunakan pun sepertinya cukup untuk ukuran ini. Jadi nanti kita coba di tenda ya. Untuk si tingginya atau ketebalannya itu 10 mm. Nah, untuk ketebalannya 10 mm ya kurang lebih segitulah ya. Karena ini cukup bertekstur. Jadi di sini ada dua sisi, ada sisi yang warna hitam dan juga sisi warna oranye. Dan di sini ada logo Speednya bolak-balik. Dan ini katanya bisa digunakan bolak-balik, mau yang berwarna orange maupun yang berwarna hitam. Lalu untuk beratnya di sini tidak dicantumkan, jadi kita akan coba untuk ukur beratnya kira-kira berapa gram. Karena ini menentukan apakah ini cukup worth it dibawa ke gunung atau tidak. Kita coba untuk timbang. Beratnya sekitar 250 gram atau 300 gram. Nanti kita coba
diukur dengan timbangan yang memang seharusnya untuk yang gram-gram gitu ya. Ini kan timbangan badan. Oke, dari yang tadi sudah saya sampaikan, dari berat kemudian dimensi. Sekarang kita lihat dari si tekstur matras ini ya. Matras ini ada bolong-bolongnya seperti wadah telur. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada bolong-bolong. Dan ini gak tahu fungsinya untuk apa. Konon katanya ini untuk menahan si dingin agar tidak merembes ke atas. Nah, dan di sini kan ada dua sisi. Ada yang bilang bahwa untuk yang sisi yang hitam ini berfungsi untuk menahan dingin, karena kan untuk di tempat camp atau di gunung itu sering ada penguapan dari tanah, ya dinginnya itu ke punggung. Nah, si lapisan hitam ini dia menahan dingin agar tidak langsung ke badan kita. Tapi kalau menurut saya ini sama-sama saja ya, mau hitam maupun yang orange kayaknya bahannya sama dan lapisannya juga sama. Tapi entahlah, mungkin itu hanya untuk marketing agar ini banyak yang beli mungkin. Tapi entahlah ya, nanti mungkin bisa dibuktikan secara rasional dan juga ya harus dengan melewati percobaan mungkin ya. Nah, ini kalau dibentangkan panjangnya 195 cm dan kalau dilipat ini cukup lebar ya, dan kalau menurut saya ini cukup sepertinya karena belum pernah dicoba ya. Nah, kalau di packing dia sebesar ini, dan ini yang menjadi kelebihan maupun kekurangannya. Untuk kelebihannya, mungkin si matras ini ringan dibandingkan dengan mungkin beberapa matras yang sering dibawa para pendaki lain. Kemudian dia juga empuk ya, dan juga tahan terhadap dingin. Jadi kalau misalkan kita pakai matras foam atau matras foil itu kan lebih tipis. Jadi kalau ada batu di bawah tenda tempat kita tidur biasanya langsung terasa. Mungkin kalau ini akan lebih bisa untuk menahan si batu maupun akar yang sering ada di bawah tenda itu. Itu kelebihannya. Kemudian juga ini karena desainnya tidak rata, ada semacam cangkang telur seperti ini konsepnya. Sepertinya ini akan membantu juga kalau untuk tubuh kita yang kelelahan, jadi seperti ada pijitan-pijitannya. Itu kelebihannya. Untuk kekurangannya menurut saya pribadi, nah ini yang jadi pertimbangan ketika saya membeli ini, karena packingannya seperti ini. Nah, kebanyakan pendaki itu menyimpannya itu di bawah ataupun di samping carrier. Contohnya seperti ini. Kalau di samping carrier ya, kita coba. Kalau di samping carrier itu harus si strapnya yang cukup panjang, karena kalau pendek itu kemungkinan tidak akan masuk, dan tidak semua carrier tentu memiliki strap yang cukup panjang. Nah, ini kan udah mentok, di sulit, kita coba lepaskan dulu saja. Kalau di samping seperti ini, nah ini cukup matching ya, karena kayak saya warnanya oranye hitam juga. Nah, jadi cukup sulit untuk dimasukkan ke pinggir, karena ini tidak ada buckle ataupun yang bisa dijetrek. Nah, nanti yang sering saya lihat para pendaki itu akan membawanya seperti ini. Dan ini kalau menurut saya kurang indah dilihat ya, kurang estetik. Dan ini yang menjadi salah satu kekurangannya kalau menurut saya untuk cara membawanya. Jadi sedikit agak ribet sebetulnya. Walaupun nanti kenyamanannya ya entah sebanding atau tidak, yang jelas kalau dibawa di pinggir seperti ini saya rasa jadi kurang elok ya, apalagi kalau menggunakan rain cover. Kalau pakai rain cover kan jadi lebih gede lagi tuh. Kadang rain covernya yang jadi kendor. Nah, cara kedua biasanya ada juga yang membawanya di bawah carrier seperti ini. Nah, ini juga sama, strapnya tentu harus panjang ya. Kalau pendek mungkin tidak akan masuk ya. Nah, saya coba yang di bawah. Yang di bawah juga agak sulit karena memang strapnya harus panjang. Oke,
masuk ternyata. Coba kita kencangkan. Nah, kalau di bawah dia akan seperti ini. Oke, secara look mungkin agak lebih mending ya. Biasanya ada juga yang di depan. Cuma ini susah kalau di depan. Kita coba nanti yang di depan ya. Kalau di bawah seperti ini, looknya mungkin agak sedikit lebih baik. Cuman kalau kita mendaki gunung ke yang treknya itu sempit, pasti ini akan mengganggu sekali ya. Karena cukup lebar 60 cm. Nanti ini bisa membentur mungkin pohon atau batu yang lain. Nah, kalau di depan, kita coba di depan. Nggak bisa. Kita coba tempatkan dia di depan. Di depan ini pastinya akan terpangkas ya. Nggak bisa. Oh, ternyata sulit untuk sampai. Ya, karena ini carrier-nya ada bakal di sini, jadi nggak bisa lebih panjang lagi. Jadi untuk di depan kayaknya agak sedikit susah. Ya. Nah, itu dia. Kalau menurut saya untuk kekurangan si matras foam dari Space ini adalah dari cara membawanya. Bagaimana kalau di dalam? Coba. Oke. Kalau di dalam, ini sebelum kita praktekkan juga sudah mulai terlihat ya. Kalau di dalam, ini ukurannya cukup tebal ya, teman-teman. Jadi kalau disimpan di dalam, saya rasa ini akan sangat memangkas kapasitas dari carrier teman-teman, dari tas ataupun yang dibawa oleh teman-teman. Kan kalau biasanya kalau pendaki-pendaki konvensional yang zaman dulu kan saya dilipat seperti ini, yang matras yang hitam itu yang sama dari busa cuman lebih tipis, kemudian digulung di carrier. Nah, kalau ini kan sudah terlihat dan akan cukup kerepotan mungkin ya kalau disimpan di dalam carrier. Nah, seperti ini cukup tebal. Oke. Kemudian kekurangannya apa lagi? Nah, kekurangannya kalau menurut saya ini ada matras seperti ini juga sama. Tentunya di merek lain yang harganya lebih tinggi dan juga lebih tebal. Mungkin kualitasnya lebih baik daripada ini. Dan kalau dibandingkan dengan matras yang itu, mungkin ini akan kalah tebal karena ketebalannya ini hanya 10 mm. Kemudian selain tadi untuk cara membawanya juga, kalau menurut saya ini kurang cocok ya sebagai alat bawanya. Lebih baik itu kalau yang lebih mahal itu ada strap untuk dia ngepres ini, jadi ini nggak akan mudah untuk lepas dan mudah untuk dibawanya. Jadi untuk tas ini mungkin untuk penyimpanan saja, tapi dengan harga, oke, kita mulai lanjut ke harganya. Harganya ini berapa? Harganya ini hanya sekitar 90.000. Mungkin kalau teman-teman di toko lain ada yang bisa lebih, ada yang mungkin kurang ketika ada beberapa event, tapi kisarannya segitu ya. Jadi sekitar 90.000. Dibelinya di toko Speech official atau Speech Indonesia. Jangan di toko lain kalau saya sarankan, walaupun mungkin harganya lebih murah, karena sejatinya mungkin yang toko itu kan sudah teruji dan juga memang si produknya dari sana ya, jadi minimal keasliannya cukup terjamin lah ya. Nah, harganya segitu, sekitar 90.000. Dan mungkin itu saja untuk review kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu dan menjadikan teman-teman yakin kalau ingin membelinya. Ya juga ini cukup ragu karena takutnya memang seperti tadi bawahnya agak ribet, kemudian fungsinya tidak sebagus yang ditawarkan.
Dan kalau mungkin ada saran dari teman-teman untuk bawanya gimana biar lebih praktis, ada juga yang kayaknya yang ada di simpan di sini nih, tapi itu kan cukup mengganggu juga loh ya. Jadi itu masih PR lah, nanti saya coba sharing kalau misalkan udah dapat komposisi yang enak untuk bawa carrier. Terima kasih. Nah mungkin itu saja untuk video untuk kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.